Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah dengan nama Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang dapat menghantarkan kita kepada kebaikan kecuali Allah. Termasuk pagi hari ini kita berada di tempat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang mengantarkan kita di tempat yang baik, yang insyaallah di tengah-tengah orang-orang yang baik dengan amalan-amalan baik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Dengan nama Allah, tidak ada yang dapat menjauhkan kita daripada keburukan kecuali Allah. Yang mendekatkan kebaikan Allah, yang menjauhkan kita dari keburukan itu pun Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah, segala kenikmatan yang sampai kepada kita, segala kenikmatan yang dapat kita rasakan dalam setiap saatnya, murni pemberian Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali Allah yang memberikan segalanya. Semoga Allah jadikan kita abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وآل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين walhiqna bis-salihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan yang selalu memberikan kita nikmat. Maka katakan selalu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Halamannya halaman 11, barisnya baris ketiga. Halaman 11 baris ketiga, buka dari sebelah kanan, dari kanan dia, kanan. Jadi berbeda dengan buku Indonesia. Indonesia kiri, ini kita kanan. Depannya ini nih. Depannya yang barisnya kosong. Lembaran
ketiga. 1, 2, 3. Lembaran ketiga, baris ketiga. Ya, kalau kita kan biasa buku dari sini, dari kiri, dari kanan. Sudah ketemu ya? Jangan sampai udah ngaji belum ketemu. Ngaji udah selesai. Megang buku. Lagi makan bareng. Tadi ketemu, kagak. Sama. Iya, ada begitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa anil a'mashi radhiyallahu anhu man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi, sampai kepada kalamnya, ucapannya Al-Imam A'mash. Beliau punya nama Sulaiman bin Mahran, dipanggil dengan Al-Imam A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, berarti dari Baghdad, Kufah, Al-Kufi, Irak. Jadi kalau bangsa itu Indonesia menjadi Indonesi. Iya. Anta Jawa Jawi. Makanya Syekh Nawan Al-Nawi Al-Jawi. Iya, Jawa. Palembani, orang Palembang. Makanya ada terkenal Syekh orang Indonesia, Syekh Yasin Fadani, orang Padang. Ulama besar di kota Mekah, Syekh Yasin Fadani, orang Padang, Fadani, disebut Fadani. Minangkabawi, Syekh orang top, luar biasa. Ulama kaliber orang-orang Indonesia, asli Indonesia. Ya, Al-Jawi. Ya, Al-Minangkabawi, Al-Bantani. Jadi kalau Bapak sampai ke Mekah, Indonesia, naam, ana Indonesia. Ya, ente orang Indonesia? Ya. Naam, ana Indonesia. Malaysia, lah, Indonesia. Iya. Jadi menunjukkan kebangsaan. Thailandi, lah Indonesia, orang Thailand, lah saya Indonesia. Jadi Amerika, mana ada Indonesia? Amerika dari mana muka? Ngaco berarti yang nanya. Mancung kagak, tinggi kagak. Iya. Putih kagak. Berarti matanya agak siwer dia, Bang. Jadi di sini dikatakan namanya Sulaiman ibn Mahran Al-Kufi. Al-Kufi. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Amin. Apa kata beliau? Man kana barang siapa. Ra'su malihi. Rasmal. Bahasanya sebut rasmal. Rasmal itu modal. Ya, L pakai L. Ya, bukan pakai R. Modal. Iya.
Ya, beda lagi. Jadi kalau bahasa Arabnya modal, rasmal. Ente mau dagang, fin rasmal. Mana rasmalnya? Umur kita ini rasmal. Umur kita itu rasmal kita. Maka kata Imam Haddad, umurmu adalah modalmu. Wabihi yashtari na'imal abadi. Kata Imam Haddad, dengan umurmu kamu bisa membeli kenikmatan abadi di surga. Dengan umur kita bisa membeli nanti kenikmatan di surga, maka gunakan umurmu dengan baik. Karena umurmu adalah modal. Jangan sia-siakan modal. Cari keuntungan yang banyak dengan modalmu. Kalau tidak kamu akan rugi, bangkrut nanti. Maka kata beliau, man kana ra'su malihi at-taqwa. Barang siapa yang punya modal takwa kepada Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang berpegang dengan takwa dalam hidupnya, dengan melaksanakan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah, pondasi amalnya adalah yang sesuai dengan syariat Allah. Yang Bapak lakukan, barometernya adalah syariat Allah. Apakah perbuatan ini sesuai dengan syariat? Lakukan. Apakah perbuatan ini dengan bertentangan syariat? Tinggalkan. Jadi barometernya, muafaqahnya, naracanya, yang tepat tidak dengan syariat. Tepat berangkat, tidak tepat jangan. Bapak sekalian, hari ini Bapak pernah dengar namanya iddah. Tahu iddah, Pak? Masa, orang sering dengar masa iddah. Dalam bahasa Arab disebut tarabbus. Tarabbus itu masa tunggu. Banyak orang menyimpang dan orang karena tidak tahu dengan masa iddah. Masa iddah itu penting, harus kita tahu. Baik siapapun bisa terkait dengan anak kita, ya kan? Atau siapapun. Iddah itu, kalau seorang perempuannya masih haid, masa-masa haid, apabila seorang suami mencerai istrinya dan istrinya masih wanita yang produktif, masih haid, maka iddahnya seorang perempuan adalah, kata Al-Quran, berapa? Hah? Salah satu guru. Salah satu di mana adanya? Al-Baqarah 228. Bapak lihat 228. Salah satu guru. Arti guru itu masa suci. 3 kali suci. Tolong diperhatikan nih. 3 kali suci. Pak, jangan samakan hukum negara dengan hukum agama. Cuma kalau hukum agama, hukum negara agak ruwet nih. Masalah percaya dan sebagainya. Bisa jadi di dalam agama disudah cerai dan hukum negara belum. Ditanya dulu, proses panjang, pengadilan dulu, dinasihatin dulu. Padahal dalam Islam sudah cerai dia, karena suaminya mengatakan cerai. Pak, kalau suaminya mengatakan cerai dalam Islam, jatuh atau tidak? Jatuh. Lalu istri yang sudah dicerai gimana posisinya? Ini seorang suami mengatakan cerai kepada istrinya 1 kali. Kamu saya cerai 1.
Ini gimana status istrinya? Cerai. Oh, langsung janda, menjanda. Ada sampai di tunggu jandamu. Itu banyak tuh di truk ya. Ini gimana ini istri ini? Ini perempuan yang dicerai masih dalam masa iddah. Gak boleh laki-laki yang lain masuk. Gak boleh laki-laki yang tiba-tiba datang kemudian menikahi dia. Tunggu masa iddah, dan istri ini masih miliknya suami yang pertama. Kapanpun suaminya mengatakan raja'tuki, saya kembali kepadamu, sah lagi sudah menjadi istri. Hanya dengan ucapan raja'tuki, saya balik lagi sama kamu. Gak perlu jawaban istri. Iya. Selama masih dalam masa iddah. 3 kali suci. Ustaz, 3 kali suci itu apa sih? Saya gak paham. 3 kali suci, bukan 3 kali men. Contoh ya. Si wanita ini dicerai oleh suaminya dalam keadaan haid. Maka perempuan ini sudah menjadi seorang istri yang dicerai. Mutallaqah namanya. Mutallaqah. Wanita yang ditalak. Setelah beberapa hari haidnya selesai. Kalau haidnya selesai namanya suci. Berarti 1 tuh baru sekali suci. Ya. Datang lagi haid. Setelah beberapa hari kan selesai haid, suci lagi 2. Ternyata sebelum datang ketiga suci, si suami mengatakan, "Ma, saya balik lagi sama kamu." Udah selesai. Kenapa? Karena rujuknya masih dalam masa-masa iddah. Balik sudah jadi suami istri lah, sah. Mau ngapain aja udah sah. Kembali sudah menjadi suami istri. Sah sudah. Ini harus paham nih. Harus mengerti, karena banyak perempuan dalam masa iddah sudah nikah lagi dengan siapapun. Nggak boleh, inti masih milik A. Inti masih milik suami inti. Karena inti masih dalam masa iddah. Ingat, masa iddah inti itu 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci datang, maka resmi dia menjadi seorang janda. Ustaz, ini suaminya pengen balik lagi, pengen rujuk. Boleh. Nikah baru. Harus nikah, nggak bisa dengan ucapan seperti tadi. Kalau masih dalam masa iddah, iya boleh. Tapi kalau iddahmu sudah selesai, harus nikah baru. Ya harus ada walinya lagi. Ya nggak usah lama, nggak usah banyak, 5-6 orang, cukup sudah. Nggak usah pakai panggung lagi. Ruwet inti. Air tancap lagi. Panggil organ lagi. Bahlul inti. Duitnya inti. Itu kalau masih dalam masa iddah. Ustaz, bagaimana kalau perempuannya sudah tidak masa iddah, sudah nggak haid lagi? Bapak lihat rujukannya. Di mana itu ada? Surat At-Thalaq ayat 4. Surat At-Thalaq ayat 4. Coba lihat At-Thalaq ayat 4. Apa bunyinya? Apa maknanya? Di situ Bapak akan lihat, oh beda. Kasus nomor 1, ini perempuan masih masa-masa haid. Yang kedua sudah nggak haid lagi. Tanya, Ustadz, kemarin ada nenek-nenek dicerai sama aki-aki. Ada, kalau nggak tahu masalah apa. Kenapa itu aki-aki? Ini Ustadz cemburu. Ya salam. Waktu itu Ustadz reuni sama anak teman TK-nya. Reuni sama teman TK-nya. Nah itu masih ada itu. Cuma 6 orang yang kumpul.
Ya. Itu laki yang cemburu. Terus gimana? Dicerailah saya, kata istrinya. Gimana Ustaz? Sementara saya sudah tidak main lagi. Bagaimana hukum saya? Saya sudah nggak 3 kali suci. Apa di situ? 3 bulan. Apa di situ bahasanya? At-Tolak ayat 4. Terjemahnya, Pak. At-Tolak. Surat berapa At-Tolak? 65. Ayat surat 65, Pak Guru. Ada? Apa, Pak? Ayat 4. Apa, Pak? Terjemahannya? Terjemahannya. Sudah tidak haid lagi? Di antara istri-istrimu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Bukan 3 kali suci. Sampai kapan suci orang enggak suci terus? Iya. Anda lagi nungguin masa suci, kagak suci, udah emang suci terus. Iya. 3 bulan Allah katakan. 3 bulan. Salah satu asyhur. 3. Beda kan kasusnya? Semua ada di Quran. Nanti muafaqah. Jadi barometernya Quran. Ada At-Talaq ayat 4. Ya, saat itu dulu Pak, kasusnya Pak. Kasusnya itu dulu. Kasusnya sampai situ. Itu ayatnya sampai situ. Kalau memang dia dalam masa menopause sudah. Iya, menopause ya. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau seandainya ditinggal cerai mati? Beda lagi kasusnya. Al-Baqarah 234. 234. Bukan Samsu. Al-Baqarah 234. Arba'ata asyurim wa asyra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 masa berkabungmu wahai perempuan, kamu tidak boleh berhias, namanya ihdad. Kamu nggak boleh pakai wangian, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh pakai kemudian hias-hiasan. Itu dalam wajib itu. Di rumah, ketika kamu sudah tercukupi kebutuhan duniamu, nggak perlu kemana-mana, duduk di rumah. Berapa hari? Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Cerai mati kalau suaminya meninggal. Bukan suaminya di penjara. Iya, kemarin kasus. Ustaz, bagaimana kalau penjara? Itu istrinya Pak RT datang Pak RT, saya mau nikah lagi, dapat laki. Oh, saya nggak mau. Ente harus pintar, teh. Jangan kasih surat oke. Suaminya masih di penjara. Berarti suamimu, kamu masih satu istrinya suami dia. Kamu dia suaminya masih ada. Kamu istrinya dia. Bukan berarti kamu kalau kemudian sudah di penjara kemudian bebas. Enggak. Kamu istri yang baik, jaga kehormatanmu. Statusmu kamu masih istrinya orang. Kebetulan suamimu masih di sana. Nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Menikah dengan siapapun nggak bisa. Kenapa? Karena hak tolak ada pada suami. Dan suaminya itu belum pernah mengatakan cerai kepada istrinya. Penting itu. Jangan masih dalam masa iddah, sudah nikah dengan orang baru. Baru 3 bulan suaminya meninggal. Udah dilamar. Tidak boleh dilamar. Tidak boleh nikahi. Karena kamu masih dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Oh, jelas gitu Pak ya. Bagaimana kalau seandainya seorang istri dicerai oleh suaminya dan istrinya dalam keadaan hamil? Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, tetap boleh Pak. Tetap sah. Ucapan tadi tetap jatuh. Istrinya kesian, itu loh zalim. Suami yang zalim. Itu namanya tolak haram. Kamu berdosa mencerai istrimu dalam keadaan hamil. Kan berarti dia nggak akan haid lagi, Pak. Bagaimana masa iddahnya? Sampailah At-Talaq ayat 4 tadi. Dan apabila istrimu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai lahir. Lahir, selesai iddahnya. Nggak pakai bulan. Sampai lahir. Iya. Kalau cuma tinggal 2 hari, ya 2 hari masa iddahnya.
Loh kalau bulan masih baru 1 bulan, 8 bulan lagi tunggu. Nggak tunggu nifas. Masa hatta yada'na hamlahunna. Hatta yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. At-Thalaq ayat 4. Nah, ini semuanya perbuatan kita ukurannya Al-Quran. Sampai ini jelas nggak? Kalau nggak jelas boleh ditanya dulu. Kalau terkait dengan perempuan yang bekerja, yang tak mati, atau yang baru mati. Ya saya bilang gitu Pak. Kalau memang dia sudah berkecukupan dan dia tidak punya kewajiban bekerja, maka dia tidak boleh kemana-mana. Kalau dia punya kewajiban bekerja, maka dia cukup hanya bekerja. Selesai bekerja balik lagi, nggak boleh kemana. Masih boleh, darurat, karena darurat. Karena dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban. Nggak ada umroh. Umroh nggak wajib. Nanti ditunda setelah ini. Kan bisa kan? Tinggal hubungan travel. Saya lagi ini, nanti tunda lagi keberangkatan. Bisa diatur kali itu. Kalau bekerja, kadang-kadang mungkin kebutuhan dia. Ya. Cakep lagi. Ambil. Iya. Oh iya. Harus. Karena dia kan memang harus. Namanya ihdad. Kalau seandainya perusahaan memberikan keluasan, kamu boleh cuti. Bagus. PT apa Pak ditanya tuh Pak? Al Khairat namanya Pak. Pak, kalau perempuan lahiran di sini berapa bulan? 3 bulan ya. Kalau luar negeri berapa? Enggak, di luar negeri. Saya punya orang-orang dekat Atoba itu anaknya di Hungaria. Itu masa cuti lahiran 2 tahun. 2 tahun. Ajib, 2 tahun, Pak. Iya, sempurna haulain. Mas, iya, subhanallah. Ngambil Quran Pak itu, Pak. Sampai ya kan, sampai disapi itu 2 tahun, ASI sempurna 2 tahun. Subhanallah, yang mengambil bukan orang Islam malah. Iya, Jepang sama Pak, 2 tahun. Subhanallah, luar biasa ya. Jelas ini? Ya, kajian itu apa yang ada dalam Islam dipelajari, dipakai. Itu yang terbaik. Nah, jelas ya? Dicemooh pasti Pak. Jelas ya? Jadi di sini dikatakan barang siapa yang modalnya adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan pondasi amal perbuatannya adalah yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Kita ini ngaji Pak, kita ngaji nih. Tapi kalau kadang-kadang sudah keluar dari pengajian, seringkali lupa dengan isi pengajian. Contoh saja ini kita nih. Yang sering terjadi dalam pernikahan anak-anak kita. Kita kan seringkali kalau sudah di tempat acara, kita punya acara, yang ngatur siapa tuh? IO gitu ya? Kan gitu tuh. WO. Bukan kalah WO nih. Iya. Itu subhanallah. Diatur sama dia dan kita nurut. Kita yang bayar, kita nurut, Ustaz. Barisnya nurut, suruh dia, diatur sama dia. Kita yang punya acara suruh mundur. Dibego-begoin masih WO nih. Contoh Pak, dan kita disuruh maksiat mau. Suruh foto, joget. Contoh Pak. Contoh nggak usah. Bapak datang nih. Kata si WO ini, iya, tunggu sebentar. Silahkan kepada calon ibu perempuan untuk mengalungkan calon mantunya. Dikalungin mau. Cium tangan si bahlul. Itu kan kebahlulan kita Pak. Kita yang bayar, kita suruh dosa, mau sama dia.
Itu kan begitu nggak Pak? Ya, kenyataannya begitu. Dan kita mau, dan kita ngaji. Kita nggak sadar, kita yang bayar, kita suruh dibahalulin sama dia. Iya juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau seandainya memang mau salaman, nggak ada masalah. Tapi cukup perempuan dengan perempuan. Yang ya kan, laki dengan laki. Oh maju nih, calon mantunya. Bapaknya ngalungin, kan nggak ada. Tolong ibu, enggak, bapaknya ngalungin. Bu, kagak, gue ngalungin. Kan nggak ada, semua nurut aja. Ada. Kemudian yang sering terjadi juga, ini kita mau di sini nih. Sudah selesai datang, mana nih calon perempuannya? Disandingkan bersama. Waktu akad nikah disandingkan bersama, kemudian diginiin Pak. Nah, itu kan Bapak kadang ngeliat Indosiar itu. Hujannya. Dan itu terjadi pada pernikahan anak kita orang Islam. Ya belum siapa-siapa Ustaz. Belum siapa-siapa, belum ada sah, belum ada bukan mahram, bukan muhrim. Mahram. Kalau muhrim itu orang pakai kain ihram, namanya muhrim. Ingat, bahasa muhrim itu berarti orang mengenakan kain ihram, namanya muhrim. Kalau yang bukan siapa namanya? Ini mahram saya, berarti adiknya. Ini siapa? Ini mahram saya. Mahram itu berarti apa? Berarti halal buat dia. Mahram. Kalau ponakan, mahram. Ponakan mahram. Sepupu yang bukan mahram. Ipar, bukan mahram. Datang cepaka-cepiki sama ipar. Adek, ajib ini. Menang banyak. Ya cowoknya mah oke-oke aja. Iya kak. Bahlul juga namanya bahlul murakkab. Bahlul bersusun. La ilaha illallah. Dan itu terjadi Pak di rumah tangga kita. Rumah tangga kita sering terjadi dalam kehidupan sehari real terjadi begitu. Ipar maut disebut dalam agama. Itu yang disebut tidak sesuai dengan syariat dan kita lakukan. Barang siapa yang modal hidupnya adalah takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan semuanya sesuai dengan syariat agama, falahu hasanat. Maka baginya kebaikan-kebaikan yang banyak la tuhsa. Kamu tidak akan bisa kehitung kebaikanmu. Kalau kehidupanmu apa? Tadi tuh, situ. Man kana ra'su mali at-taqwa kallatil alsu an wasfi ribhi dini. Barang siapa yang modalnya takwa kepada Allah, maka sulit kallatil alsun, lidah ini, lisan ini akan sulit untuk menggambarkan berapa banyak keuntungan yang kamu akan dapatkan. Masya Allah. Untungmu akan banyak kalau modal hidupmu takwa kepada Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Selesai. Sampai sini jelas. Kallatil alsun, maka sulit lisan ini an wasfi, menggambarkan ribhi dini, keuntungan agama yang Allah akan berikan kepadamu kalau hidupmu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Jelas bahasanya? Kalau enggak jelas boleh tanya. Sebaliknya, wa man kana ra'su malihi ad-dunya. Barang siapa yang modal hidupnya adalah pegangannya urusan dunia. Ini urusan dunia. Enggak. Agama itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia. Dunia harus ada agama. Dunia itu yang mengatur agama. Jangan agama diatur dunia. Jadi yang di depannya, panduannya, kompasnya agama. Bukan di belakang. Jadi kalau barang siapa yang berpegang kepada agama, berpegang kepada dunia sebaliknya. Kalau sudah apa? Yang penting urusan dunia. Tapi mukhalafah itu bertentangan dengan syariat. Ini yang ente kerjakan semua bertentangan syariat.
maka buat orang tersebut sayyiat, dosa-dosa yang banyak, yang sulit lisan ini untuk menggambarkan bagaimana ruginya ente kalau hidupmu ukurannya dunia, bukan agama. Sebaliknya, kalau hidup ente, pegangan ente dunia dan dunia. Walaupun bertentangan syarat, ini urusan dunia nggak ada apa-apa, udah ikutin aja. Iya. Sering Pak, kadang-kadang teman saya pernah katakan, Bu, jangan digituin dulu, kamu sok tahu. Di sini emang begini. Tuh. Memang Pak, orang untuk mengatakan yang baik itu resiko kebaikannya ya cemooh. Dan itu resikonya. Iya, manusiawi, dimanapun bapak nih nyuruh anak sholat, ngomel anak, cerewet. Iya. Tapi ingat Pak, saya pesan lagi, tolong. Kalau bapak sudah adzan, kemudian di rumah masih tidur, jangan tinggalkan keluarga dalam keadaan tidur dan bapak ke masjid. Bangunkan dulu. Jangan bapak berangkat. Gak apa-apa ketinggalan Pak. Karena hukum membangunkan keluargamu yang masih tertidur, ketika adzan sudah berkumandang, wajib. Membangunkan sebelum adzan, sunnah. Membangunkan sebelum adzan, sunnah. Membangunkan ketika sudah adzan, wajib. Artinya, kalau kamu tidak bangunkan, dosa kamu. Dosa kamu. Jangan dibangun, jangan dibiarkan tidak bangun. Bangun. Kewajibanmu, jalankan. Jangan enak ke masjid dulu. Rapi, sudah bangun, berangkat. Itu lebih baik ketimbang kamu iktikaf di sini. Sementara semuanya masih dalam keadaan tertidur. Dan itu terjadi di rumah tangga kita. Banyak. Bapaknya sudah asik ke masjid, duduk, baca Quran, sholat tahajud. Tapi anaknya, bapak pulang pun masih tidur. Bala ini Pak, bala. Jangan dibiarkan seperti itu Pak. Kewajiban bapak nanti akan ditanya oleh Allah. Maka kata Allah Pak, anfusakum. Lanjut, wa ahlikum nara. Pertama, anfusakum, dirimu dulu. Selesai dirimu udah rapi, dicakap. Jangan lupakan ahlikum. Itu keluargamu, istrimu, anakmu. Kadang-kadang bapaknya ke tol timur, dianterin sama anaknya kerja naik bis. Tapi anaknya celana pendek perempuan. Ajib. Kadang-kadang anaknya TPA. Rapi, emaknya selebor. Daster doang. Dan ada suaminya diam aja. Oke mama. Oke mama. Dosa ente, bukan oke aja. Maka kata tadi, anfusakum wa ahlikum. Apa kata ulama? Ishabuhum ilal jannah. Tarik istrimu, tarik anakmu bersamamu untuk ke surga. Jangan kamu sendirian, ajak anakmu, ajak istrimu bersamamu ke surga. Fa illam tashabuhum. Kalau kamu enggak tarik, kalau kamu enggak ajak mereka ke surga bersamamu, fa saufa yashabunak ilan nar. Berbalik, kamu akan ditarik oleh mereka ke neraka. Karena kamu pemimpin. Karena kamu adalah imam dalam rumah tanggamu. Jangan kau biarkan kamu sendiri yang enak dan mereka tidak ibadah. Kamu akan ditarik nanti di akhirat. Kemana? Ilan nar. Na'udzu. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Wa an Sulaiman. Baca. As-Sauri. Wa an Sufyan. Pada ikut aja, saya terlalu ngantuk. Antum nggak ngantuk. Bisa benerin aneh yang salah. Wa an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu gurunya Imam Malik. Gurunya Imam, ya Allah. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Oh iya, ini gurunya Imam Malik. Guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini syekhnya.
syekhnya Imam Malik. Luar biasa. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li'anna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri wa zallata adama kana asluha minasyahwa. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, kullu maksiatin, setiap maksiat, setiap perbuatan dosa, an syahwatin, yang disebabkan oleh nafsu, semua perbuatan dosa yang diawali oleh nafsu, fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan tersebut yurja, bisa diharapkan, bisa diharap, ghufranuha, ampunan Tuhan. Orang yang berbuat maksiat dengan nafsu itu, dia akan menyesal, Pak. Selesai sadar nyesal, ya Allah, astagfirullah. Nah, kalau dia sadar, dia minta ampun, pasti Allah ampuni. Apapun dosamu, pasti ampuni. Pak, ada seorang sahabat namanya Ma'iz. Siapa namanya? Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi dalam keadaan dosa. Datang kepada Nabi dalam keadaan, apa kata Ma'iz? Ya Rasulullah, zanaitu, saya telah berbuat zina. Wahuwa, dan Ma'iz itu seorang laki-laki yang dalam keadaan mutazawwij, yang pernah menikah. Dan sadar Ma'iz ini datang kepada Nabi dalam keadaan salah. Resikonya orang yang berzina dan pernah menikah bukan dicambuk, dirajam. Dirajam dengan batu sampai mati. Maka kata Nabi, nggak langsung, Pak, ingetin, ini pelajaran penting. Orang datang kepada Nabi dalam keadaan mengaku berzina. Nabi nggak langsung iya, Pak. Hukum? Enggak. Datang, Pak, apalagi cuma dituduh, Pak. Ini datang langsung, Pak. Datang langsung. Ngaku di hadapan Nabi, di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, ahwa majnun? Ya, kata Rasul, wahai sahabat, apakah temanmu ini Ma'iz gila enggak? Kata sahabat, ya Rasul, laisa bi majnun, dia enggak gila ya Rasulullah. Ahwa sakran? Apakah dia datang dalam keadaan mabuk? Syummu famahu, kata Rasulullah, cium bau mulutnya. Tidak ya Rasulullah, tidak ada bau alkohol di mulutnya. Berarti apa? Datang dalam keadaan sadar. Kemudian apa Nabi kita apa langsung dihukum? Enggak. Ditanya, wahai Ma'iz, gabbal, kamu cuma cium doang enggak? Enggak ya Rasulullah, aku zina. Wahai Ma'iz, kamu cuma pegang doang kali? Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Sampai ditanya, diulang 4 kali dan dengan jawaban yang sama oleh Ma'iz. Gentle, Pak, berbuat tanggung jawab. Tapi ya, Pak, berbuat karena nafsu. Dan besar harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Kalau apa? Kalau mau bertaubat. Kata Rasulullah SAW, cukup sudah. Pengakuannya yang 4 kali, maka menduduki makam syahid 4. Sebagai seorang 4 saksi. 4 saksi, Pak. 4 jawabannya seperti 4 saksi. Kata Rasulullah, farjumu. Sekarang tegakkan hukum Allah. Rajam Ma'iz.
dirajam, Pak, dilempar batu. Sampai meninggal. Ma'iz bin Malik meninggal. Resikonya gitu, Pak. Sampai harus mati, Pak. Depan orang banyak dilempar semuanya. Sampai mati. Kalau memang berada dalam hukum Islam. Setelah beberapa hari, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Ma'iz hari ini ya Rasulullah?" Maka Nabi lewat informasi Allah, mukjizat mengatakan, "Raqat ra'aitu yasba fi nahri min an aharil jannah." Aku melihat Ma'iz sedang senyum berenang di sungai surga. Bersih, Pak. Sudah bersih. Jelas ini. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Hari ini orang berbuat merasa tidak berbuat. Hari ini orang berbuat merasa suci. Seorang sahabat berbuat takut luar biasa sehingga datang kepada Rasulullah agar minta, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa ini ya Rasulullah." Artinya tegakkan hukummu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas sampai sini? Sampai situ dulu sudah. Kan udah jelas. Oh, besok, Pak. Iya. Nanti saya dimarahin orang. Ngaji itu capek, Pak. Apalagi sekelas-kelas. Udah, saya lihat berapa kali ganti posisi bang dulu udah. Iya. Kalau ngajar mah nggak capek, Pak. Ya. Yang capek yang duduk. Udah sampai 3 kali tidur, bangun lagi. Kata yang tidur, kok belum selesai juga ngajinya? Bapak enak, yang belakang saya lihat udah ngantuk, udah lelah, Pak. Oh ya. Disebut al-ju la yurham. Al-ju la yurham. Orang yang lapar itu nggak bisa dinasihatin, Pak. Ya. Berat, Pak, berat itu. Ya, makasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Baik.